よ、Satoru. Di Shibuya Incident Arc, Gojo melawan teman lamanya Geto. Tapi sebenarnya itu bukan Geto, melainkan Kenjaku yang memiliki inang tubuh baru. Setelah reuni singkat itu, Geto langsung menyegel Gojo di Prison Realm. Setelah tersegel, Gojo menanyakan kepada Kenjaku, "Siapa kau ini sebenarnya?" Lalu, Geto langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Geto kemudian membuka jahitan di kepalanya dan menunjukkan otak dan mulut yang bisa berbicara. Itulah Kenjaku, penyihir kuno yang hidup selama ribuan tahun, dan sekarang dia memiliki inang tubuh baru, yaitu tubuh Geto. Dan kita semua mungkin belum tahu apa rencana Kenjaku dan kenapa Kenjaku memakai tubuh Geto dan bukan memakai tubuh penyihir lain atau orang lain. Sekarang saya akan membahas siapa inang yang pernah dipakai Kenjaku untuk rencananya dan apa rencana Kenjaku. Kenjaku adalah karakter jahat yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dengan memanfaatkan kecerdasannya, Kenjaku telah mengatur peristiwa-peristiwa penting dalam alur cerita Jujutsu Kaisen dengan sangat cermat. Sosoknya dianggap sebagai otak di balik banyak kejadian penting. Kenjaku telah hidup dalam identitas yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan, dia bisa bertindak seperti siapapun yang dirasukinya. Seperti ketika dia mendapati dirinya tiba-tiba bertindak seperti Suguru. Meskipun terus-menerus menggunakan identitas yang berbeda, Kenjaku tetap memiliki kepribadian inti yang kuat. Dia tenang dan penuh perhitungan, jarang menunjukkan tanda-tanda gerusak-gerusuk atau tanpa perhitungan. Kenjaku adalah pemikir ke depan yang selalu mengerjakan berbagai macam rencana dan seringkali telah merencanakan seluruh skenario sebelumnya. Terkadang, dia bisa tampak ceria, menyenangkan, dan bahkan menawan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah individu yang manipulatif dan sangat egois yang akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya tanpa mempedulikan siapa yang dirugikannya. Meskipun Kenjaku acuh tak acuh dan dingin terhadap hal-hal yang tidak menarik baginya, ia sangat banyak berbicara mengenai dirinya sendiri atau minatnya. Kenjaku terbiasa berdialog panjang lebar dan menikmati obrolan ringan dengan siapapun, bahkan musuhnya. Hal ini dapat bervariasi dari sekedar memberitahu seseorang tentang keadaan dunia atau mengejek lawannya tanpa ampun. Sikap Kenjaku seringkali optimis dan belak-belakan, tetapi membawa aura merendahkan yang seringkali membuat marah orang-orang yang diajak bicara, bahkan sekutunya. Uraume khususnya menganggap Kenjaku menyebalkan dan sama sekali tidak menikmati kebersamaannya, meskipun mereka telah lama menjadi rekan seperjuangan. Sebelum kekacauan yang dilakukan Kenjaku di masa depan, Kenjaku sudah menyiapkannya di masa lalu, seperti di zaman Edo. Kenjaku pernah menghuni tubuh seorang penyihir kuno yang tidak diketahui namanya. Pada 400 tahun yang lalu, dia menggunakan tubuh itu untuk membuat janji mengikat dengan penyihir kuno sebagai persiapan untuk Culling Game. Hajime Kashimo adalah salah satu penyihir itu. Pada masa Edo, Hajime Kashimo disebut sebagai petarung ulung karena dia suka bertarung dengan penyihir-penyihir kuat. Tapi sayangnya, pada masa Edo, tidak ada penyihir yang mengimbanginya karena pada masa itu, era keemasan Jujutsu sudah berakhir. Maka dari itu, Hajime Kashimo berada di puncak penyihir terkuat sendirian. Saat akhir masa tuanya, Kenjaku yang memakai tubuh penyihir kuno menemui Hajime Kashimo dan menawarkannya untuk dibangkitkan dan bertemu dengan Sukuna di Culling Game. Setelah itu, Hajime Kashimo menerima permintaan itu dan rencana Kenjaku mulai berjalan. Tidak banyak yang diketahui dari penyihir kuno yang dipakai Kenjaku, tapi di manga memang memperlihatkan kalau setidaknya ada satu tubuh yang dihuni Kenjaku sebelum dia pindah ke Noritoshi Kamo. Setelah era Edo, tubuh dan identitas Noritoshi dicuri oleh Kenjaku, yang kemudian menggunakan wujudnya untuk melakukan beberapa tindakan yang mengukuhkannya sebagai salah satu penyihir paling jahat dalam sejarah.
Kenjaku memakai tubuh Noritoshi karena dia ingin melakukan eksperimen gila. Noritoshi Kamo adalah penyihir yang sangat berpengaruh pada klan Kamo, sampai-sampai klan Kamo dicap sebagai klan yang buruk. Sosoknya dikenal karena banyak melakukan eksperimen kejam dan obsesinya terhadap benda-benda kutukan. Ia hidup lebih dari 150 tahun yang lalu. Noritoshi Kamo dianggap sebagai penyihir jujutsu paling jahat dalam sejarah dan noda pada keluarga Kamo. Pada era Meiji, Noritoshi mengelola sebuah kuil, tempat wanita yang mampu melahirkan hibrida manusia roh. Tercatat dalam sejarah ada seorang wanita yang memiliki genetik khusus melahirkan anak setengah kutukan dan setengah manusia. Karena dikecilkan, wanita itu pergi ke kuil tempat di mana para penyihir jujutsu berada. Apesnya dia malah bertemu dengan Kenjaku yang memakai tubuh Noritoshi Kamo. Dengan sadis, roh kutukan menghamili wanita itu 9 kali, dan 9-nya diaborsi, yang menyebabkan terciptanya 9 rahim terkutuk. Dan ternyata, Noritoshi telah mencampurkan darahnya sendiri dengan beberapa rahim terkutuk, sehingga ia mewarisi teknik bawaan keluarga Kamo, manipulasi darah. Tindakan keji ini dilakukan Kamo hanya untuk memuaskan rasa keingintahuannya yang besar, tanpa mengindahkan batasan etika dan kemanusiaan. Dengan menguasai bentuk fisik Kamo, Kenjaku melakukan eksperimen dan kekejaman yang terkenal, mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penyihir paling jahat dalam semesta Jujutsu Kaisen. Kapasitas Kenjaku untuk beralih tubuh telah memberinya kehidupan yang abadi selama berabad-abad, menjadikannya antagonis yang tangguh dan misterius. Kemampuannya untuk terus menghuni tubuh yang baru telah memungkinkannya untuk menghindari deteksi dan mempertahankan kehadiran yang persisten, menimbulkan ancaman serius bagi mereka yang menentang agenda jahatnya. Setelah memakai tubuh Noritoshi Kamo, Kenjaku pindah ke tubuh Kaori Itadori, yaitu Ibu Yuji. Kaori Itadori adalah sosok yang diliputi banyak misteri karena berperan penting dalam teka-teki eksistensi Yuji di dunia Jujutsu. Kemunculan Kaori sendiri terbilang sangat singkat dan hanya 1 kali di sepanjang cerita manganya, tepatnya saat flashback Yuji saat masih bayi. Ia muncul untuk menegur mertuanya, Wasuke, yang sedang adu mulut dengan Jin yang tengah mengendong bayi Yuji. Dan secara teknik, yang muncul saat itu bukan Kaori asli, melainkan Kenjaku yang sudah memakai tubuhnya. Hal itu terbukti dari bekas jahitan di kepala yang sudah mencari ciri khas Kenjaku setiap menempati wadahnya. Omongan Wasuke juga menegaskan perempuan itu sudah lama mati. Walaupun informasi Kaori Itadori sedikit, tapi kita pernah diperlihatkan di manga kekuatan Kaori Itadori. Pada saat Kenjaku dikeroyok oleh Yuki dan Choso, Kenjaku sempat mengeluarkan kartu as selain teknik milik Geto. Kenjaku langsung mengaktifkan anti-gravity system yang langsung membuat gravitasi di sekitarnya meningkat secara drastis. Alhasil, Shikigami Garuda milik Yuki dan Choso langsung jatuh karena tak kuat menahan tarikan gaya tarik bumi tersebut. Dari situ, Kenjaku mengungkapkan kalau teknik itu aslinya adalah milik Kaori Itadori. Hal itu menandakan kalau ternyata ibu kandung Yuji ternyata punya kaitan dengan dunia Jujutsu. Kenjaku sendiri bisa mendapatkannya karena dulu pernah memakai tubuh Kaori sebagai wadahnya, seperti halnya teknik manipulasi roh kutukan milik Geto. Kenjaku pun sosok yang kadang bisa menggunakan teknik orang lain lebih bagus dari pengguna sejatinya. Bukan gak mungkin Kaori adalah sosok dengan potensi besar, namun potensi itu baru maksimal saat Kenjaku yang menggunakan kekuatannya.